Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Program makan bergizi gratis MBG Presiden Prabowo Subianto belakangan tuh terus mendapatkan sorotan dari warga plus 62 nih. Netizen itu ada yang menilai kalau program ini tuh punya banyak persoalan yang menyebabkan anak-anak ini menyisakan makanannya sampai nggak mau makan. Nah, misalnya nih ya, soal porsi ataupun rasanya. Nah, soal ini juga sempat viral nih pernyataan dari artis Deddy Corbuzier. Jadi Deddy ini komentar soal makanan yang dinilai kurang enak. Tapi nih komentar dari Deddy Corbuzier ini memicu reaksi dari netizen karena kata-kata yang diucapkan Deddy ini kurang pantas nih dinilainya untuk anak-anak. Nah, selain sampah sisa makanan kan ada juga nih soal kemasan nih. Jadi terkait dua hal ini Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik sudah memberikan warning. Kata dia, potensi sampah program MBG ini mencapai 2.400 ton per hari. Nah, banyak kan tuh sampahnya. Jadi, Menteri Hanif ini mengimbau pengelolaan sampah ini dilakukan sesuai dengan kaidah pengelolaan sampah. Nah, lebih lanjut soal permasalahan sampah nih, baik dari sampah kemasan sampai sampah sisa makanan, kita mau bahas tapi setelah komen warga plus 62. Yang pertama, komentar @walhinasional. Tahu nggak sih kalau program MBG alias makan bergizi gratis itu berpotensi meningkatkan emisi karbon. Kalau anak-anak menyisakan makanan 25-50 gram, maka potensi emisi gas rumah kaca harian sebesar 127,5 sampai 255 ton karbon dioksida ekuivalen. Lanjut komentar @tomxx. Ini kan udah kami perkirakan sebelumnya. Dari makanan sisa aja sudah masalah, apalagi kemasannya. Akhirnya semua cuma buang-buang anggaran. @ganxx. Ngolah sampah nggak sanggup, ditambah sampah MBG. Bentar lagi TPA membludak, nggak bisa nampung sampah MBG. @cokxx. Banyak yang mau nampung limbah organiknya, tapi gak tahu dibuang kemana. Atau kalau pemerintah mau manfaatin, itu bisa buat pakan maggot yang bisa diolah ulang buat pakan ikan. Jadi bisa lebih hemat budget ke depannya. Bisa gandeng UMKM lebih luas. Yang terakhir komentar @anxx. Jadi proyek lagi kan kelola sampah? Memang pinter kok lihat peluang. Wahana Lingkungan Hidup Walhi memprediksi kalau bakal terjadi peningkatan emisi karbon dari program makan bergizi gratis nih di era Prabowo Subianto. Karena nih berdasarkan perhitungan dan pengamatan Walhi aja ada potensi sampah organik yang mencapai 25-50 gram untuk setiap porsi makan yang bakal menyasar 17 juta siswa tersebut. Nah, mungkin soal penyebab kenapa sampah sisa makanan ini terjadi di program MBG dan apa sih solusi yang mungkin bisa ditempuh nih sama pemerintah. Lea udah bersama pendiri Food Bank of Indonesia, FOI, Hendro Utomo. Halo Pak Hendro, sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak, aku mau tanya dong sejauh mungkin ini kan program makan bergizi gratis kan sudah berjalan gitu ya Pak. Berjalannya setiap hari pada saat sekolah gitu anak-anak diberikan makan. Nah, kira-kira ini potensi menyisakan banyak makanannya itu seperti apa nih Pak? Ada kekhawatiran bahwa itu akan menyisakan makanan jumlahnya. Potensinya sampai 2.400 ton per hari Pak. Ya, 2.400 ton per hari. Kalau itu benar terjadi, itu akan menambah prestasi Indonesia yang di urutan kedua atau kata UNEP United Nations Environment Program di urutan keempat. Begitu. Nah, tapi sekarang kenapa itu mungkin saja terjadi? Karena kalau saya melihatnya justru ini yang barangkali malah harus didiskusikan secara serius dalam arti begini. MBG ini kan dilakukan dengan cara dia seperti mesin, seperti perang. Ini kalau melihat latar belakangnya Pak Prabowo kan Kopassus gitu. Jadi ini dibawa secara perang.
Semestinya perangnya itu kalau saya berharap dibawa menjadi perangnya Pak Sudirman, perang gerilya semesta yang melibatkan masyarakat banyak gitu. Jadi antara tentara dengan rakyat itu menjadi satu kesatuan. Bedanya apa? Bedanya kalau satu kesatuan, rakyat itu memahami apa yang terjadi, kemudian bersama-sama dengan tentara yang sekarang menjadi motornya di tahun pertama ini mungkin akan menjadi motornya ya, itu untuk melakukan ini semua secara gotong royong. Nah, bedanya adalah ketika rakyat bergerak, artinya dia memahami apa yang terjadi, kemudian pada pelaksanaan MBG ini harusnya juga dididik dengan kecintaan terhadap pangan-pangan yang kita dapatkan di sekitar kita gitu. Itu poin saya. Oke, Pak, tapi kalau misalnya ngelihat anak-anak gitu ya Pak ya yang makan dan mungkin sisa makanannya potensinya cukup besar karena ini juga berjalan setiap hari, tapi faktor yang mendorong sendiri itu apa sih Pak sampai anak-anak ini tidak menghabiskan? Apakah mungkin makanannya kurang sesuai dengan selera anak atau mungkin memang anak-anak ini lebih seneng jajan gitu Pak ketimbang makanan-makanan ya sayur atau makanan yang khas Indonesia gitu ya? Sebenarnya begini, ini kan masih sangat baru ya, jadi kita masih harus melihat barangkali seputaran 1 bulan gitu untuk melihat dampak secara keseluruhan dan mendapatkan pola. Kalau pola dari pengalaman saya turun ke lapangan bersama tim, anak-anak kita itu di pedesaan dan di perkotaan apalagi dari ujung ke ujung Pulau Jawa itu sudah kecanduan makanan jajanan yang didominasi asin atau ininya GGL, gula, garam, lemak gitu. Kalau nggak manis ya asin gitu, makanya nggak ya itu nyandu sehingga dampaknya di lapangan seringkali anak-anak itu nggak mau sekolah bahkan sebelum mendapatkan makanan-makanan yang seperti itu. Dia menolak makanan-makanan yang dari rumah yang dimasak oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nah, makanan bergizi gratis ini kan dipandu oleh ahli gizi sebenarnya, sehingga konsep rasa akan berbeda dengan rasa yang disukai oleh anak-anak yang terbiasa jajan gitu. Jadi ini sebuah perjuangan seperti ini kalau nggak berhasil diselesaikan, kemubaziran pangannya itu akan menjadi tinggi. Tapi ini perjuangan tersendiri ya. Kalau kami di FOI, di Food Bank of Indonesia, itu kami mendampingi desa-desa untuk menekan stunting dan kurang gizi, itu juga dengan makan bareng, itu namanya Gema Sehati gitu. Jadi para ibu dan kader-kader desa itu masak, kemudian makan bersama dengan anak-anaknya gitu. Tapi polanya kita bikin menyenangkan. Jadi memang agak untuk anak-anak itu senang apa sih ketemu dengan sesamanya, kemudian bermain gitu. Jadi memang jembatannya di situ untuk merubah proses makan yang traumatik atau menyebalkan buat anak-anak kemudian menjadi menyenangkan. Nah Pak, ini kan programnya berjalan setiap hari gitu ya Pak. Kalau misalnya kita kalkulasikan aja setiap hari 2.400, 2 hari udah 4.800 kan, kalau dihitung seminggu, sebulan, setahun, itu kan sampahnya besar sekali gitu ya Pak. Ini mungkin dampaknya tuh akan seperti apa Pak kalau misalnya makanan ini terus bersisa dan nggak bisa dikurangi gitu Pak? Kita membuang sampah kalau ini tadi asumsinya 2.400 ton per hari, berarti setahun sekitar 624.000 ton. Kalau sebelumnya 2021 itu angkanya sekitar 46 juta ton, mengerikan memang. Kalau angka dari unit sekitar 30 juta, 21 juta, ini angkanya berbeda-beda ya. Tapi yang disepakati adalah kita adalah bangsa pembuang makanan gitu, karena komposisi sampah yang ada itu selalu mayoritas adalah sampah makanan. Dampaknya pertama itu akan menguras APBN, karena MBG ini kan didanai oleh APBN. APBN itu didapat dari pajak, sebagian barangkali dari hutang gitu. Ini inisiatif yang bagus ya, inisiatif yang bagus karena memang anak-anak kita itu butuh makanan yang baik untuk bisa dididik. Kalau zaman Pak Harto dulu ada SD Impres, mendirikan ratusan ribu sekolah-sekolah di pelosok.
dulu anak-anaknya masih mendapatkan makanan yang baik, sehingga sebagian besar jadi orang gitu setelah dididik. Kalau sekarang sekolahnya tersedia, tapi manusianya tidak mendapatkan asupan pangan dan gizi yang baik sejak ibu hamil, ibu menyusui sampai 5 tahun. Sehingga menjadi persoalan untuk dididik, karena nggak bisa dididik yang nggak mendapatkan gizi yang cukup baik. Jadi memang ini dibutuhkan gitu. Tapi ya kita harus belajar, dan ini nggak akan selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun juga nggak selesai. Kalau pembajaran terus berjalan, tentu ini akan menguras anggaran negara. Yang kedua, dampaknya terhadap lingkungan itu sangat besar, karena sampah makanan itu menyumbang sekitar 30-40% dari gas rumah kaca. Jadi malah kita tenggelam. Kita untuk maunya bangkit, malah kita berkontribusi untuk menjadi tenggelam. Berikutnya, kalau ketika ini tidak dibarengi dengan pendidikan, maka anak-anak itu tidak menghargai makanan, karena makanan itu didapatkan dengan mudah. Seolah-olah kalau sebelumnya perjuangan keluarga, sekarang nggak apa-apain pun ada makanan gitu, dan tidak kenal makanannya dari mana gitu, sehingga nggak ada penghargaannya. Berikutnya yang dikorbankan adalah kultur budaya. Sebenarnya makanan itu sangat erat hubungannya dengan budaya, karena kuliner untuk mengolah makanan itu ada kultur yang masuk di dalamnya. Dan ketika ini digerakkan secara mesin dan tidak melibatkan unsur pangan lokal dan gotong royong dari orang-orang setempat secara pergerakan, maka kulturnya dikorbankan. Karena ini kan seperti mesin. Itu poin-poin yang kita mesti pikirkan, dan saya pikir di semester kedua itu udah harus masuk untuk perbaikannya, dan nggak lagi menjadi top down. Misalnya yang paling sederhana, kita lihat tempat makannya kan standar, semuanya seperti militer. Padahal sebenarnya kalau itu diserahkan kepada kearifan lokal, barangkali bukan seperti itu bentuknya. Setiap kelompok masyarakat akan punya kreativitasnya masing-masing dan punya kearifannya masing-masing gitu, termasuk keragaman makanannya, karena Indonesia ini negeri yang punya keragaman makanan yang luar biasa. Mungkin kalau kita lihat dari segi porsinya aja gitu ya Pak ya, itu kan udah dibungkusin gitu ya Pak, kayak nasinya. Sementara kan sebenarnya kalau lihat person to person kan porsi makannya juga beda, apalagi itu misalnya anak-anak SD, mungkin harusnya itu disesuaikan nggak sih Pak dengan porsi anak-anak gitu, sehingga ketika dia makan itu sudah pasti habis gitu Pak. Ya, ini poin bagus, karena perjuangan Voice juga selama ini berusaha, ketika bersinggungan dengan pemerintah, kita berusaha untuk, kalau ada acara-acara pemerintah kan biasanya dapat makanan tuh, kadang-kadang pakai kotak dibawa pulang, model besek. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah sekarang ada kawinan yang kalau orang mau ngambil makanan, itu ada orang yang melayani dan makan dan mengambil secukupnya, dan yang diingini hanya yang diingini aja gitu. Jadi nggak diingini nggak boleh. Memang nanti tantangannya adalah bagaimana caranya memasukkan makanan-makanan yang nggak populer tapi bergizi ke anak-anak. Misalnya sayuran dan buah-buahan, terutama di awal-awal ya. Biasanya mereka dididik konsep enak itu adalah micin, kemudian gurihnya gurih KGL tadi, garam, gula, lemak, kemudian menjadi makanan yang baik. Nah, itu tantangan tersendiri, bagaimana caranya anak-anak mau mengambil itu. Mungkin diwajibkan, tapi masing-masing mengambil dengan porsinya masing-masing dulu untuk awalnya. Ada fase yang menjembatani perilaku yang tadinya tidak terbiasa makanan yang baik, kemudian nanti suatu saat menjadi bisa menerima makanan yang baik. Ya, tapi kalau memang semua orang dapat jatah yang sama, memang akan banyak sampah nantinya ya. Berarti anak-anak ini diberikan waktu untuk belajar makan makanan yang lebih sehat, yang tidak GGL tinggi gitu ya Pak ya? Ya, tapi ada proses introduction, ada proses pengenalan dulu. Pak, tapi kalau dari sisa-sisa makanan yang sudah terlanjur gitu Pak, misalnya kan sudah nggak habis atau apa segala macamnya gitu, itu sebenarnya bisa ini nggak sih Pak, digunakan untuk makan pakan ternak atau apa, itu bisa nggak Pak? Ya, itu tapi dengan poin pendidikan ya. Dengan poin pendidikan dan mekanismenya juga diatur. Dan kalau di perkotaan akan sulit, tapi kalau di pedesaan masih bisa. Sebenarnya di pedesaan itu relatif nggak ada sampah makanan sebenarnya.
Karena makanan yang ada itu akan dimakan oleh hewan. Apakah hewan itu hewan peliharaan kita atau hewan yang liar, atau misalnya sesederhana semut. Kalau ada nasi kecer gitu, kan semut akan ambil, misalnya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang mubazir sebenarnya kalau di pedesaan. Kalau dia kembali ke tanah pun, dia akan diurai oleh mikroba, kemudian bisa menjadi pupuk, bisa menjadi penyubur tanaman gitu. Memang sampah makanan itu akan menjadi isu besar di perkotaan gitu. Tapi kalau kami melihatnya dari Food Bank, melihatnya itu sebenarnya bukan isu sampah makanannya, tapi lebih kepada isu humanitarian. Ketika 1 atau 200 gram atau berapa gram nasi diberikan gitu ya, atau makanan diberikan, dan kemudian dibuang, itu sudah menghilangkan hak orang lain yang tidak punya akses terhadap pangan untuk mendapatkan makanan itu sendiri gitu. Karena secara akumulatif, ketika misalnya ini rame-rame MBG pakai susu gitu ya, kemudian susu kan menjadi mahal. Lalu bagaimana dengan fakir miskin atau lansia di luar yang tidak punya uang gitu, yang biasanya barangkali bisa beli susu dengan harga yang sebelumnya lebih murah gitu. Oke, baik. Pak Hendro, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Mbak Lia. Sukses selalu Pak. Ya, sama-sama. Nah, selain sampah sisa makanan, kan tadi Lea juga udah sebut ya, kalau ada sampah kemasan yang jadi PR pemerintah. Tapi sampah kemasan ini ternyata nggak semata-mata PR pemerintah, melainkan PR dari sekolahnya. Nah, manajer program Gerakan Indonesia Diet Plastik, Diti Sofia ini mengatakan kalau perlu banget nih adanya pengaturan pengelolaan sampah dari sekolah-sekolah yang menerima program makan bergizi gratis. Kalau bisa nih ya, bahkan setiap sekolah ini menyamakan standar kemasan menggunakan stainless untuk mengurangi potensi sampah ke depannya. Pemerintah Kota Paris, Prancis menutup kantor pusat informasi wisata di dekat Menara Eiffel di Quai Jacques Chirac. Penutupan didasari perubahan perilaku pelancong yang lebih banyak menggunakan media digital untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Kedepan mereka bakal meningkatkan pemberian informasi melalui media sosial, layaknya TikTok dan Instagram. Meski begitu, keputusan ini menuai kritik karena dianggap tidak tepat. Presiden Federasi Nasional Organisasi Pariwisata Institusional Stephanie Villain menilai, penghapusan kantor pusat informasi wisata akan menyingkirkan pelancong usia lanjut yang memiliki literasi digital rendah. Seorang pramugari asal Amerika Serikat, Nel Diala, dipecat setelah membuat konten TikTok twerking menggunakan seragam di pesawat tanpa penumpang. Video 15 detik tersebut ditonton lebih dari 90.000 kali. Diala mengaku dirinya mengunggah video tersebut sambil menunggu 2 pilot datang ke pesawat. Diala mengatakan pembuatan video sebagai bentuk ekspresi karena berhasil melewati masa percobaan. Tapi setelah video diunggah, dirinya malah dipecat dari Alaska Airlines. Pihak Alaska Airlines menyatakan pemecatan Nel Diala karena dianggap melanggar kebijakan media sosial. Di sisi lain, TikTok resmi diblokir oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini ditetapkan setelah sebelumnya Mahkamah Agung menolak banding aplikasi dari Tiongkok tersebut. Korea Selatan menggelar Korea Grand Sale pekan ini untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Promo perjalanan dan belanja bakal berlangsung sampai 18 Februari 2025. Festival belanja Korsel diikuti 1.680 perusahaan dan mereka menawarkan berbagai promosi. Beberapa penerbangan menawarkan diskon sampai 94% pada 214 rute penerbangan internasional ke Korea. Mereka juga memberikan layanan bagasi tambahan gratis dan voucher Wi-Fi gratis. Aplikasi reservasi restoran juga menawarkan diskon minuman selamat datang dan hidangan penutup di 400 restoran. Sektor fashion juga gak ketinggalan memberikan diskon 10% kepada pelancong dan turis yang menghabiskan lebih dari 150.000 won di 5 toko Olive Young. Bakal diberikan kupon diskon 20%. Paket-paket diskon diberikan Korsel untuk menarik wisatawan. Program turnya pun luas, meliputi K-pop, kuliner, kosmetik, situs warisan, dan objek wisata daerah. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas evaluasi program makan bergizi gratis MBG di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memerintahkan peningkatan kualitas program dan memastikan kehati-hatian pengelolaan makanan. Prabowo menekankan pentingnya standar tinggi pencegahan kasus keracunan makanan seperti di Sukoharjo. Sebelumnya, sebanyak 40 siswa SD di Sukoharjo mengalami keracunan setelah menyantap menu ayam dari program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beralasan kasus keracunan disebabkan human error dan telah ditangani. Dadan memastikan adanya penggantian menu-menu bermasalah dan memastikan puluhan siswa yang terdampak sudah kembali sehat. Masih dari Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi aparatur sipil negara ASN, termasuk perizinan poligami. Pergub ini viral di media sosial, lantaran menyebutkan ASN pria yang ingin beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat tertentu, seperti alasan mendasar perkawinan, persetujuan tertulis dari istri, penghasilan yang memadai, dan keputusan pengadilan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Kaidir menjelaskan, aturan ini bertujuan mencegah nikah siri dan meminimalkan kerugian daerah terkait tunjangan keluarga. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tiko Karnavian mengaku belum membaca aturan tersebut dan akan mempelajarinya lebih lanjut saat bertemu dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Terakhir mampir Tangerang. Pemerintah melalui TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mulai membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Pembongkaran mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya membuka akses bagi nelayan yang kesulitan melaut imbas pagar tersebut. Pagar juga dianggap ilegal karena dibangun tanpa izin. Proses pembongkaran dilakukan secara manual, melibatkan kapal kecil dan nelayan, mengingat dangkalnya perairan yang menghambat penggunaan alat berat. Sebelumnya, KKP telah menyegel lokasi tersebut dan masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar. Sementara Ombudsman RI mendalami dugaan malah administrasi yang menyebabkan kerugian nelayan hingga 9 miliar rupiah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye!